Aidit adalah seorang politikus yang menjabat sebagai pemimpin terakhir Partai Komunis Indonesia (PKI). Berkat kepemimpinannya, pada 1960-an, PKI menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Dalam sejarah Indonesia, DN Aidit dianggap sebagai tokoh antagonis yang dituduh sebagai dalang atas peristiwa G30S. Sebagai pemimpin terakhir PKI, ia memang pernah mengaku bertanggung jawab atas peristiwa G30S, meski pada akhirnya disangkal oleh tokoh lain. Kompas.com, Aidit yang diambil dari publikasi tahun 1963, 2 tahun sebelum kematiannya. Foto Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yang diambil dari publikasi tahun 1963, 2 tahun sebelum kematiannya. DN Aidit berbicara pada pertemuan pemilu 1955. DN Aidit adalah seorang politikus yang menjabat sebagai pemimpin terakhir Partai Komunis Indonesia (PKI). Berkat kepemimpinannya, pada 1960-an, PKI menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Dalam sejarah Indonesia, DN Aidit dianggap sebagai tokoh antagonis yang dituduh sebagai dalang atas peristiwa G30S. Sebagai pemimpin terakhir PKI, ia memang pernah mengaku bertanggung jawab atas peristiwa G30S, meski pada akhirnya disangkal oleh tokoh lain. Masa muda, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit di Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan, yang akrab dipanggil sebagai Ahmad oleh kerabat dekatnya. Sedari kecil, DN Aidit dikenal sebagai anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Ia mengenyam pendidikan pertamanya di Hollandse Inland School HIS. Pada awal 1936, ia diminta oleh sang ayah untuk lanjut sekolah di Jakarta, di Middenstand Handel School. Selama 3 tahun, DN Aidit tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama kerabat ayahnya. Setelah itu, ia pindah ke Senen untuk tinggal dengan saudaranya, Murad, dan bersama-sama mencari pekerjaan untuk mendapat uang tambahan. Pada masa ini, DN Aidit aktif dalam beberapa kelompok pergerakan, seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Pada saat itulah, ia mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara, atau disingkat DN Aidit. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, DN Aidit bersama teman-temannya mendapat pelajaran seputar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Ki Hajar Dewantara di Asrama Menteng. Pada awal September tahun 1945, terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), di mana Aidit ditunjuk menjadi Ketua Cabang Jakarta Raya. Pada tanggal 5 November tahun 1945, DN Aidit bersama anggota API diserang oleh Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) atau Tentara Hindia Belanda dan ditangkap. Foto Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yang diambil dari publikasi tahun 1963, 2 tahun sebelum kematiannya. DN Aidit berbicara pada pertemuan pemilu 1955. DN Aidit aktif dalam beberapa kelompok pergerakan, seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Pada saat itulah, ia mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara, atau disingkat DN Aidit. Berkenalan dengan PKI. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, DN Aidit bersama teman-temannya mendapat pelajaran seputar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Ki Hajar Dewantara di Asrama Menteng. Pada awal September tahun 1945, terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), di mana Aidit ditunjuk menjadi Ketua Cabang Jakarta Raya. Pada tanggal 5 November tahun 1945, DN Aidit bersama anggota API diserang oleh Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) atau Tentara Hindia Belanda dan ditangkap. DN Aidit kemudian diasingkan ke Pulau Onrus selama 7 bulan, sebelum akhirnya dibebaskan. Pada 1948, DN Aidit, Lukman, dan Nyoto ditugaskan untuk menjadi penerjemah Manifesto Komunis ke dalam bahasa Indonesia. Pada Agustus di tahun yang sama, ketiganya diangkat sebagai anggota Komite Sentral, masing-masing bertanggung jawab atas urusan pertanahan, agitasi, dan propaganda. Mereka kemudian menjadi anggota Politbiro PKI baru yang dibentuk Musso pada tanggal 1 September tahun 1948, di mana DN Aidit bertanggung jawab atas bagian perburuhan partai.
pada 1948, terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang membuat DN Aidit harus melindungi diri ke Tanjung Priok. Terima kasih banyak atas dukungan channel kami. Berkah selalu buat kita semua.